Halo semuanya, jadi pada video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana caranya membuat fitur login menggunakan MySQL di C# WinForms. Nah, untuk tahap pertamanya itu di sini teman-teman silahkan buka dulu XAMPP-nya. Kalau udah dibuka, terus pastiin XAMPP-nya itu aktif, Apache maupun MySQL-nya. Kalau udah, teman-teman bisa bikin database baru. Kalau udah, teman-teman bisa bikin database baru. Nah, di sini saya memakai database pada tutorial CRUD MySQL menggunakan C#. Jadi di sini saya sudah membuat database, yaitu database tutorial yang di dalamnya ada tabel karyawan. Tabel karyawan ini itu ada di tutorial sebelumnya. Lalu saya membuat tabel baru lagi, yaitu tabel admin. Nah, ini untuk tabel admin sendiri mungkin teman-teman bisa ikutin. Jadi teman-teman bikin database baru dulu. Kalau sudah, nanti teman-teman bikin tabel baru namanya admin. Atau kalau misalkan teman-teman sudah mengikuti tutorial saya yang sebelumnya, itu teman-teman bisa langsung membuat tabel baru, yaitu tabel admin. Nah, untuk tabel adminnya sendiri itu isinya ada ID, tipenya integer, terus dia auto increment, terus ada nama, tipenya varchar, terus ada username, tipenya varchar, dan ada password juga tipenya varchar. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah membuat database dan tabel baru, yaitu tabel admin, nah teman-teman silahkan pergi ke Visual Studio nya teman-teman ya. Oke, nah kalau udah masuk ke WinForm-nya, teman-teman silahkan desain sekreatifnya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengikuti desain yang saya desain pada tutorial kali ini juga tidak masalah. Ini biar cepat aja, jadi teman-teman langsung aja pakai label. Terus teman-teman textbox juga diganti. Nah, labelnya ini teman-teman di bagian propertiesnya teman-teman ganti jadi username. Terus teman-teman atur posisinya ada di mana. Contoh misalkan saya taruh di sini, username-nya juga. Terus untuk text box-nya saya atur di sebelah username-nya, terus saya panjangin. Nah, ini teman-teman bisa copy aja, Ctrl C, Ctrl V. Terus teman-teman atur lagi. Kalau udah labelnya ini, teksnya teman-teman ganti jadi password. Nah, untuk text boxnya sendiri ini supaya nanti teman-teman nggak bingung, jadi setiap komponen yang atau setiap toolbox yang kita tarik ke dalam form ini tuh dia bakal menggunakan nama default, contohnya text box. Nah, kalau text box itu nama default itu text box 1, text box 2 dan seterusnya, tergantung banyaknya text box yang ada di WinForm. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, teman-teman bisa ubah nama si text boxnya ini. Jadi untuk username teman-teman ubah jadi username. Jadi untuk penamanya sendiri itu teman-teman silahkan disesuaikan sama apa yang mau teman-teman isi. Terus untuk password ya berarti kita tulis password juga. Oke, kalau udah teman-teman tarik lagi tombolnya, taruh sini. Jadi nanti ketika tombolnya diklik itu
segini aja lah ya. Oke, kalau udah ini dikecilin lagi aja kan kita nggak terlalu butuh banyak. Nah terus untuk buttonnya sendiri itu name-nya juga teman-teman ganti aja jadi login boleh. Terus untuk teksnya sendiri ini teman-teman ganti juga jadi login supaya tadi button satunya itu diganti jadi login. Nah kalau misalkan teman-teman pernah mengikuti tutorial saya yang sebelumnya itu yang tentang root MySQL, itu teman-teman gak perlu install lagi, baik install MySQL datanya, terus teman-teman gak perlu bikin satu kelas baru lagi yaitu class connection, tapi teman-teman bisa langsung bikin ke class check login. Jadi untuk teman-teman yang belum mengikuti tutorialnya dari saya yang sebelumnya itu gak masalah kalau misalkan teman-teman mau langsung ikutin tutorial yang loginnya dulu, habis itu baru ke WinFormnya yang root karena sama aja. Nah untuk teman-teman yang belum pernah mengikuti, jadi teman-teman silahkan klik kanan di sini, terus teman-teman ke manage NuGet package. Nah di bagian browse nya ini teman-teman cari MySQL, terus teman-teman install yang ini mysql.data ya, teman-teman install. Ini prosesnya tergantung dari koneksinya teman-teman ya, jadi kalau koneksinya teman-teman rada lemot jadi ditungguin aja, ditungguinnya itu sampai si mysql.datanya ini tuh di sininya ada tanda checklist kayak begini. Terus di sebelah kanan ini kalau misalkan teman-teman klik ini, dia harusnya berubah jadi uninstall. Nah jadi nanti teman-teman tungguin aja sampai ini ada tanda checklist dan ini juga berubah jadi uninstall. Oke, berarti di sini teman-teman udah menginstal MySQL-nya ya, MySQL.datanya. Nah sekarang teman-teman bikin satu kelas baru yaitu kelas koneksi. Caranya itu di sini teman-teman klik kanan, terus add, terus pilih class, atau kalau mau cepatnya teman-teman langsung aja Ctrl Shift A. Nah, terus di sini classnya itu teman-teman namain sini connection gitu, connection. Oke, ini saya tutup dulu deh biar lega. Enggak. Nah dia class connection ini tuh nanti dia mengatur metode-metode kita yang berhubung ke database. Nah di sini teman-teman silahkan bikin atribut baru, tipe datanya itu string, jadi string connection string sama dengan. Nah untuk connection stringnya sendiri itu teman-teman bisa ambil contohnya di web ini connectionstrings.com. Nah kalau udah teman-teman cari aja MySQL, ini MySQL. Nah terus teman-teman scroll ke bawah, terus teman-teman cari yang versi standarnya aja ya, versi standar. Terus kalau udah teman-teman copy aja, terus teman-teman paste ke sini. Jangan lupa teman-teman pakai kutip 2 di akhirnya, jangan lupa titik koma. Oke, kalau udah teman-teman save, terus teman-teman bisa lihat di sini kan server sama dengan my server address. Nah my server addressnya itu teman-teman ganti jadi localhost. Nah untuk database nya ini teman-teman ganti dengan database yang telah teman-teman buat di awal tadi yang sudah saya kasih tahu. Kalau misalkan teman-teman
sudah pernah mengikuti tutorial saya yang sebelumnya, teman-teman bisa pakai database dari saya, yaitu nama database itu kan tutorial. Nah, kalau misalkan teman-teman belum pernah mengikuti tutorial dari saya, itu nama databasenya disesuaikan lagi sama nama database yang teman-teman buat. Di sini kan nama database saya tadi tutorial ya. Nih tutorial. Berarti di databasenya juga tutorial. Nah, untuk UID-nya ini tuh username dari XMPP-nya teman-teman. Jadi di sini untuk defaultnya itu root. Nah, untuk passwordnya sendiri itu karena XMPP saya tidak memakai password, jadi di sini saya hapus saja. Tapi kalau misalkan XMPP-nya teman-teman itu punya password, nah teman-teman silahkan masukin passwordnya teman-teman di PWD sama dengan passwordnya teman-teman. Oke, kalau udah di sini teman-teman silahkan panggil si MySQL connection-nya. MySQL connection, terus teman-teman bikin objek baru namanya con, dan lupa titik koma. Nah, di sini kenapa error? Karena kita belum pakai si using mysql.data itu ya. Nah, caranya itu teman-teman bisa geser aja mouse-nya teman-teman ke MySQL connection. Nah, nanti di sini ada show potential fix, teman-teman klik aja. Terus kalau udah di sini kan ada MySQL connection minus using mysql.data.mysql client. Nah, ini teman-teman klik aja. Nah, di sini dia udah nggak error ya. Nah, untuk tahap ini tuh teman-teman terserah ya, mau teman-teman tulis dulu using mysql.data.mysql client-nya atau mau langsung tulis di sini MySQL connection-nya. Nah, saya biasanya itu biar cepet langsung aja saya tulis MySQL connection, terus bikin objek baru namanya con. Nanti di sininya biar si Visual Studio itu yang masukin secara otomatis. Oke. Nah, kalau udah, jadi di C# itu setiap teman-teman mau melakukan sesuatu aksi ke dalam database, itu teman-teman itu harus yang namanya buka koneksi atau open connection. Terus kalau udah selesai itu teman-teman juga harus close connection atau tutup connection. Jadi teman-teman buka dulu koneksinya, terus kalau udah di bawahnya koneksi itu teman-teman, misalkan teman-teman mau insert ya, mau insert ke database, ke tabelnya teman-teman. Nah, kalau udah selesai di insert itu teman-teman harus tutup connection. Nah, supaya nggak repot, kita langsung bikin metodenya aja. Jadi teman-teman bisa bikin metode public function open connection dalam kurung. Nah, untuk isinya sendiri itu teman-teman bisa panggil tuh MySQL, si objek MySQL connection, yaitu con. Berarti kan con sama dengan new MySQL connection. Nah, MySQL connection ini dia punya parameter. Nah, parameternya itu si connection stringnya. Jadi teman-teman bisa langsung panggil aja connection string. Nih, connection string, dan lupa ada di koma. Nah, kalau udah langsung aja teman-teman panggil lagi objeknya con titik open. Udah ya kan, open udah. Sekarang buat close nih, public function close connection. Nah, untuk close nya sendiri itu gampang aja teman-teman, tinggal panggil objeknya con titik close. Oke, kalau udah teman-teman bisa bikin satu metode lagi, yaitu untuk nge-read query-nya teman-teman ya. Nah, ini saya kasih tahu kalau misalkan teman-teman
pernah mengikuti tutorial saya sebelumnya atau sudah mengikuti tutorial saya sebelumnya, di situ saya juga membuat sebuah class connection yang isinya itu hampir sama kayak tutorial pada kali ini. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah membuat class connectionnya tersebut, teman-teman nggak perlu, jadi teman-teman bisa langsung skip aja nanti pada pembahasan kelas cek login. Oke, saya lanjut ya. Ini buat teman-teman yang belum pernah membuat class connection, silahkan teman-teman bikin satu metode lagi, public MySQL data reader spasi reader dalam kurung string query. Oke, nah kalau udah, teman-teman bisa panggil lagi si MySQL command spasi, teman-teman bikin objek baru lagi. Contohnya di sini saya bikin objek namanya cmd sama dengan new MySQL command. Isinya apa? Isinya query, koma, objek fontnya. Nah, terus kalau udah, teman-teman panggil lagi di sini MySQL data reader spasi dr, kita bikin objek namanya dr sama dengan cmd dot execute reader, jangan lupa buka kurung titik koma, terus teman-teman ngebalikin nilai jadi return dr. Oke, udah ya, dah. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas cek login. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah pernah ngikut tutorial saya, langsung aja teman-teman nanti bisa skip videonya ke pembuatan kelas cek login. Oke, di sini caranya sama. Teman-teman bisa Ctrl Shift A. Di sini contohnya saya mau kasih nama kelasnya itu cek login ya, cek login. Nah, di kelas cek login ini teman-teman panggil si class connection yang tadi kita buat, connection spasi objeknya misalkan connection sama dengan new connection. Nah, langsung aja teman-teman bikin satu metode baru, metode boolean namanya check underscore login. Dia punya parameter string username, koma, string password, terus kurung kurawal, buka kurung kurawal. Nah, di sini kita pakai yang namanya try catch ya, try. Jadi kita isi try-nya dulu deh. Ya, di dalam try-nya itu teman-teman panggil aja connection, objek connection tadi yang udah teman-teman bikin. Connection seperti yang saya bilang tadi, setiap teman-teman mau melakukan sesuatu terhadap database, teman-teman itu harus membuka connection. Karena kita udah punya metode open connection tadi, teman-teman panggil aja connection.openConnection. Nah, di bawahnya ini teman-teman bisa panggil MySQL data reader spasi reader sama dengan, nah, ini kan error ya, itu karena kita belum panggil si usingnya lagi. Jadi teman-teman tinggal arahin mouse-nya lagi, terus show potential fix, terus teman-teman langsung pilih aja nih yang using mysql.data.mysql client. Nah, kalau udah di sini teman-teman, karena kita juga udah bikin objek, bukan objek, metode ya, metode
si MySQL data reader. Jadi teman-teman bisa aja panggil langsung di sini connection dot reader. Reader ini tuh ini ya yang tadi kita buat. Nah ini nih reader itu ini yang tadi kita buat. Oke, balik lagi dalam kurung tadi kan parameternya query. Ya udah teman-teman tinggal masukin aja query-nya, select bintang from admin where username sama dengan. Nah ini di sini agak tricky ya. Jadi username sama dengan teman-teman tulis dulu nih kutip 1, di sebelah kutip 2 ini teman-teman kasih tanda plus spasi, terus teman-teman enter aja lah biar gak ribet. Plus username, terus teman-teman plus lagi, terus kutip 2. Nah di sebelah kalau teman-teman pilih kutip 2 itu kan nanti dia langsung bikin kan kutip 2 nya ada 2. Nah, jadi di tengah-tengah kutip 2 nya itu teman-teman bisa ketik lagi kutip 1. Jadi kutip 2 kutip 1. Nah di sini teman-teman spasi aja, terus teman-teman tulis lagi and password sama dengan. Nah caranya sama lagi kita di sini nih, teman-teman tinggal tambahin kutip 1 plus password spasi plus lagi kutip 2, jangan lupa di sini kutip 1. Nah jadi kutip 2 kutip 1 kutip 2, terus jangan lupa titik koma. Dah harusnya dia nggak error ya. Oke, aman. Ini error karena dia kan tipenya boolean, dia harus punya return. Di sini kita belum mengembalikan nilainya. Terus di sini try itu dia harus ada catch-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum bikin catch-nya dia bakal error. Jadi untuk 2 error ini tuh sejauh ini nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman errornya di bagian sini, nah ini teman-teman harus dicek lagi penulisannya teman-teman, kira-kira ada yang salah atau enggak, atau mungkin ada yang kelewat. Oke, saya lanjut ya. Kalau udah di sini teman-teman bikin if objeknya reader ya. Jadi teman-teman panggil aja reader dot read gitu kan. Jangan lupa buka kurung, di sini kurung awal. Nah seperti yang saya bilang tadi, ketika teman-teman sudah melakukan sesuatu terhadap database, teman-teman harus yang namanya close connection kan. Nah di sini jadi teman-teman tinggal panggil aja connection dot close connection nanti koma, terus teman-teman returnnya true. Oke udah, terus ini teman-teman copy aja, terus teman-teman else. Nah ini returnnya bukan true tapi false. Nah kalau udah si try-nya ini dia masih error karena kita belum buat catch-nya. Nah catch-nya ini tuh jadi nanti ketika si MySQL data reader-nya ini tuh error, teman-teman bisa punya pesan. Makanya di sini teman-teman panggilnya itu exception ya, exception itu nama objeknya. Nah di sini teman-teman pakai message box saja buat ngasih tahu errornya itu apa. Message benar ya, message box. Oke. Nah, ini karena ada error, teman-teman klik lagi aja si potential fix, terus teman-teman cari yang using system.windows.forms. Nah
Kalau udah itu udah nggak bakal error lagi. Terus teman-teman titik show. Nah, di show ini tuh teman-teman untuk parameter pertamanya ini tuh pesannya ya. Jadi pesannya add message koma. Di sini tuh judul, nanti judul apa ya, judul pesannya, misalkan di sini gagal, terus habis itu titik koma. Nah, di bawah catch-nya ini teman-teman return false, titik koma. Udah ya. Oke, sampai sini berarti kita sudah bikin class connection, terus kita juga udah bikin class check login. Nah, sekarang tinggal kita implementasiin si class check loginnya itu ke dalam form. Caranya bagaimana? Sebenarnya caranya gampang aja. Jadi di sini tuh langsung aja ya teman-teman, klik 2 kali di tombol loginnya ini. Oh ya, ini saya ingetin lagi buat teman-teman yang udah pernah ngikutin tutorial saya yang CRUD C# itu, teman-teman langsung aja nanti ke bagian si cek login nih. Nanti di video itu saya kasih waktunya lah kalau pembuatan kelasnya itu di menit berapa, di menit berapa. Oke, saya lanjut ya. Jadi nanti itu logikanya gini, ketika tombol ini diklik itu apa yang mau kita lakuin. Nah, kita itu pertama mau ngelakuin cek dulu nih, kita mau cek dulu kira-kira si username-nya ini, username.text nya ini tuh kosong apa enggak, terus passwordnya juga kosong apa enggak gitu kan. Oh ya, untuk username.text nya ini sama password.text nya ini tuh diambil dari text box nya ya. Jadi di tahap desain tadi itu saya udah kasih tahu kan kalau kita itu harus ngubah si text box nya ini sesuai dengan apa yang mau kita buat. Karena kalau misalkan nggak diubah, nanti ketika dalam satu form itu teman-teman punya 10 text box, otomatis nanti text boxnya itu bakal berjumlah name-nya itu bakal text box 1 sampai text box 10, dan itu menurut saya bakal bikin teman-teman bingung. Makanya teman-teman di situ harus kasih nama sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, di sini kan kebutuhan text boxnya ini kan untuk username sama password kan. Ya udah, berarti teman-teman nanti name-nya ganti username, terus ganti juga jadi password. Makanya di sini username.text sama dengan kosong atau password.text sama dengan kosong, maka kita panggil aja lagi messagebox.show dalam kurung. Ingat, parameter pertama itu isi dari pesannya. Jadi isinya misalkan username atau password tidak boleh kosong, koma, ini judulnya misalkan gagal lagi aja ya, gagal gitu kan, koma. Dah, kalau udah langsung aja teman-teman bikin else itu kan berarti ketika username dan password to text-nya ini tuh nggak error ya. Oh, ini saya lupa tambahin. Udah. Nah, ketika string salah ketika si username atau passwordnya itu kosong, kita bakal nampilin pesan. Nah, ketika username dan passwordnya itu diisi, nah kita mau ngapain? Nah, kita bikin dulu nih string username sama dengan username dot text
sini juga jangan lupa string password sama dengan password dot text. Jadi string username ini tuh bakal nampung data dari username dot text, begitu pula string passwordnya. Nah kalau udah, karena kita tadi udah bikin metode tipenya boolean check login kan, berarti sekarang di sini kita langsung bikin aja boolean status sama dengan, nah di sini kita ada yang kurang, kita belum panggil class check loginnya. Jadi di sini teman-teman panggil dulu aja check login spasi login, nama objeknya sama dengan new check login. Jangan lupa dah. Berarti di sini teman-teman langsung panggil aja objeknya yang tadi login dot check login. Nah si ini kan dia punya parameter kan, udah teman-teman tinggal masukin aja parameternya si ininya nih, string username sama passwordnya. Udah tinggal masukin username koma password dan apa titik koma. Udah kan, dah kan dalam pengecekan database-nya itu kan teman-teman bisa aja entah passwordnya salah atau username-nya salah atau bahkan nggak ada akunnya kan. Itu di sini kita makanya lakukan pengecekan lagi. Jadi teman-teman bikin if status, if status, teman-teman copy aja ini, taruh sini. Terus ini teman-teman ganti jadi login berhasil. Terus ini teman-teman ganti jadi berhasil juga. Terus untuk else nya itu teman-teman ini sini ganti periksa kembali username dan password Anda. Oke, udah ya. Terus kalau udah, coba teman-teman start. Terus coba teman-teman login. Nah ini bakal muncul sebuah pemberitahuan kan kalau username atau passwordnya itu tidak boleh kosong. Nah coba di sini kan saya ada bikin datanya itu nih, username-nya itu Surya MSC dan passwordnya 1345. Coba misalkan Surya MSC, passwordnya itu 123456. Coba kita klik login. Nah digagal kan, periksa kembali username dan password Anda. Coba kalau misalkan passwordnya itu saya isi 5 12345, namanya saya hapus. Nah login berhasil. Berarti sampai sini teman-teman sudah bisa mengimplementasikan fitur login ke dalam WinForm. Nah di sini teman-teman klik OK aja. Ada yang harus kita rubah di sini, passwordnya itu kan masih kelihatan ya. Nah, saya mau ubah jadi bintang. Gimana caranya? Jadi teman-teman ini close dulu aja. Ini teman-teman berhentiin. Terus teman-teman balik ke form 1. Terus teman-teman klik text boxnya si password. Di properties itu kan ada yang bagian di behaviornya itu kan ada password char ya. Nah ini teman-teman ganti aja jadi misalkan teman-teman mau ganti jadi bintang, ya udah teman-teman ketik aja bintang. Nah kalau udah, coba teman-teman start lagi. Nah nanti apapun yang teman-teman isi yang di password ini bakal jadi bintang tuh. Oke, saya kira cukup sekian tutorial membuat fitur login pada kali ini.
Untuk tutorial berikutnya itu saya akan ngebahas gimana caranya ketika kita selesai login itu langsung diarahkan ke forum atau pindah form. Oke, sampai jumpa lagi.